Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama tentunya kita selalu berucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, rutinitas sebagai guru dan tenaga pendidik untuk menjalankan kewajiban kita sebagai tugas di sekolah kita. Salawat serta salam selalu kita tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam rangka presentasi visi misi sekolah SD Negeri Cikarang 2, yang mana pada kegiatan ini tujuannya adalah diskusi tentang visi misi sekolah kita, yang tentunya kegiatan ini adalah observasi dari tugas kepala sekolah yang akan dinilai oleh atasan. Maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah pada hari ini yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Kemudian sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian apa itu visi dan apa itu misi? Visi merupakan cita-cita, gambaran umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arahan dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka yang panjang. Kemudian misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi untuk visi berarti cita-cita, intinya gambaran atau impian untuk masa depan. Sedangkan misi berarti yang harus dilaksanakan, dilakukan. Kemudian apa itu visi misi sekolah? Ya, visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi sekolah merupakan langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Kira-kira apa? Silakan yang mau berpendapat. Kira-kira kalau sekolah kita tidak punya visi dan misi, apa yang akan terjadi lah gitu ya? Ya mungkin kalau misalkan visi misi sekolah tidak jelas ataupun tidak ada, sekolah tidak mempunyai tujuan dan ada visi dan misinya, tidak ada impian atau tujuannya, mungkin kayak gitu. Jadi sekolah itu akan tidak akan berjalan seperti itu. Tidak ada tujuan yang terarah gitu. Jadi harus ada visi misinya biar sekolah itu mempunyai tujuan yang lebih berkembang lagi, yang lebih bagus lagi untuk kemajuan sekolah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Bu Nono sudah menyampaikan pendapat. Yang lain, Pak Bambang. Kalau kita tidak punya visi dan misi, bagaikan kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Seperti kalau kita berlayar di samudra. Kalau kita tidak ada arahnya, mau ke barat, atau ke timur, atau kemana, itu terombang ambing. Kemana, ya kan? Kemana pendidikan kita
akan kearahkan, akan dibawa kemana gitu. Tapi dengan adanya visi dan misi mungkin tahu tujuan kita ini untuk ini, misalkan untuk mencerdaskan, ya kan? Oh tahu ini caranya seperti ini gitu. Itu dari pendapat saya. Jadi dengan tidak adanya visi misi berarti tidak ada arah dan tujuan. Itu saja. Ya, terima kasih. Kita tidak memiliki visi dan misi yang jelas, tentu saja tidak ada arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga arah kita akan kemana. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Bambang maupun Bu Nunung, tentunya kalau kita punya tujuan yang jelas, arah yang jelas, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita, potensi yang kita miliki, tentunya kan akan mudah mengarahkan impian untuk masa depan siswa-siswa di sekolah kita. Nah, ini pentingnya visi misi di sekolah. Yang pertama adalah mengarahkan. Mengarahkan di sini berarti memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tadi kan jelas, karena visi ini pandangan ke depan, cita-cita ke depan, tentunya mengarahkan bagaimana visi ini bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya tersebut. Jadi dengan adanya visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi, akan mengembangkan sesuai dengan kompetensinya yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Ini menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Tentunya visi dan misi kan dinamis sifatnya, ya, bisa berubah, tidak monoton, tidak ibaratnya paten seperti, jadi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Jadi tentunya visi misi kita ini harus memiliki ciri yang khas, tidak sama dengan sekolah yang lain, sehingga ini akan dikenal, akan dilihat oleh publik, oleh masyarakat, bahwa visi dan misi tujuan sekolah kita ini mungkin bisa tercapai dan bisa mudah diingat oleh warga. Kemudian komponen visi misi sekolah ini ada beberapa komponen. Di antaranya yang pertama, tujuan strategis. Jadi tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka yang panjang. Jadi tidak dalam jangka yang pendek, tapi dalam jangka yang panjang. Kemudian nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya keunikan. Jadi visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Karena kan mungkin lembaga yang lain juga memiliki visi dan misi, tapi kan kalau sekolah yang jelas visi misinya berarti kan jelas tentang dunia pendidikan. Kemudian landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan mengembangkan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi tentunya dari segi akademik juga kita ditingkatkan, dikembangkan, keuangan juga kita secara transparan kita gunakan dan secara akuntabel bisa kita dipertanggungjawabkan, serta infrastruktur yang mendukung dalam mencapai tujuan visi misi sekolah.
Kemudian proses penyusunan visi misi sekolah ini ada beberapa tahap. Yang pertama analisis, yaitu berkomunikasi atau diinventarisir kebutuhan, kondisi dan tantangan. Kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa, guru, ini kita diinventarisir, dipetakan, dan kondisi yang ada baik di sekolah maupun lingkungan sekitarnya, dan juga tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian yang kedua merumuskan cita. Merumuskan cita ini menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Yang ketiga menyusun langkah strategis berdasarkan visi yang jelas. Sekolah menyusun atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Ini saya punya visi sekolah kita ini yang terbaru. Yang kemarin tidak sesuai. Ini visi SD Negeri Cikarang 2, yaitu terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, jujur, disiplin, dan berwawasan lingkungan serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Nanti di sini jika kita sepakat dalam diskusi hari ini, mungkin visi ini bisa kita gunakan dalam pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP di nanti ajaran yang baru. Ketercapaian visi berdasarkan variabelnya yang tadi sudah termuat dalam visi yang ini. Ini variabelnya ada beberapa variabel. Ada 5 variabel. Yang pertama berprestasi. Artinya apa di sini? Sebagai hasil akhir dalam sebuah proses, prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestasi saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Jadi murid, siswa jangan dibebankan pada kemampuan akademik kognitif saja, tetapi dikembangkan kemampuan mereka, baik dari talenta, segi kemampuan dalam hal bakat apa, minat apa, dan kecakapan hidup, keterampilan hidup yang bermanfaat. Jadi baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah jujur. Ini variabel jujur ini mengembangkan terbentuknya pribadi yang dapat dipercaya, baik tutur kata maupun dalam tindakan. Ini siswa diharapkan nanti memiliki sikap yang jujur. Yang ketiga disiplin. Sebagai bentuk perilaku yang menunjukkan kesadaran sebagai nilai ketaatan, ketertiban, dan kepatuhan untuk mencapai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Tentunya disiplin ya tepat waktu, tepat dalam hal kegiatan belajar ya, baik dari segi prasarana, media maupun hal dalam metode pembelajaran ya, kita gunakan hal-hal yang bersikap disiplin, terutama masalah ketertiban dan ketaatan, kedisiplinan, kepatuhan, mungkin dari segi berpakaian juga. Kemudian yang keempat berwawasan lingkungan. Ini sebagai upaya dalam mempersiapkan murid yang peka terhadap kebersihan, keindahan, dan kepedulian lingkungan. Yang mana salah satu pembiasaan yang akan kita laksanakan dalam membawa tepak makanan dan botol minuman. Itu salah satunya. Sehingga mereka nanti bisa terbiasa dengan hal kebersihan dan keindahan serta peduli lingkungan. Nah, yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah berkarakter. Jadi mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global,
dalam aktualisasi kehidupan. Ini variabel ini mudah-mudahan bisa tercapai dalam visi sekolah kita. Kemudian misi sekolah ini yang harus kita laksanakan, berarti yang harus kita dilakukannya, diimplementasinya. Yang pertama, memfasilitasi peningkatan prestasi siswa sesuai minat dan bakatnya melalui pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Tentunya kita butuh pendampingan dari Bapak Ibu guru serta orang tua wali murid. Tanpa kolaborasi dengan mereka, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kemudian yang kedua, membantu siswa yang berkarakter, berakhlak mulia melalui rutinitas keagamaan dan pembiasaan budaya positif di sekolah. Kira-kira apa saja ini budaya positif yang kita akan kembangkan, yang bisa kita lakukan? Budaya positif yang biasa kita dilakukan pembiasaan. 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Menyanyikan lagu wajib ya, nasional dan daerah. Pembiasaan membaca surat-surat pendek Al-Quran, senam pagi, 7 bersih, gosok gigi, literasi ya. Cuma kalau literasi sebenarnya apa ya, pelaksanaannya bukan seperti kita membaca biasa, besok ke depan tidak. Karena literasi, pembiasaan literasi membaca itu ini berdasarkan kemarin hasil diseminasi itu bukan hanya membaca buku di halaman, tetapi ada luang waktu, ibaratnya di sela pembelajaran anak disuruh membaca, baik pembelajaran apapun, jadi anak disuruh membaca, itu literasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi ya kita kembangkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuan siswa. Dan yang keempat, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Ini kita tanamkan agar selalu bertoleransi, tidak ada istilah bullying baik secara verbal maupun non verbal fisik ya. Ini kita jaga, jangan sampai ada anak-anak yang mendengar bahkan melihat anak yang membuli temannya. Mencintai budaya lokal kita seperti apa ya, kita harus ibaratnya melestarikan, bukan hanya mencintai tapi melestarikannya, dan menjunjung nilai gotong royong. Dan ajarkan kerjasama dalam segala hal apapun. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk kesadaran dan kepedulian lingkungan. Ya, tadi kebersihan, piket kelas, menyiram tanaman, bahkan ya. Nah di sini yang ketiga tadi ini, yang ke berapa? Yang ketiga ini untuk kreativitasnya juga dan ekstra kurikuler pramuka ya, walaupun ini sifatnya sekarang tidak wajib tapi tetap kita laksanakan. Nah sekarang menurut pendapat Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita? Nah, kita diskusikan bersama ya. Jadi Bapak Ibu coba pendapatnya tadi. Sekarang langkah konkretnya, tindakannya seperti apa untuk terwujudnya visi misi sekolah? Misalnya contoh ya, kita sebagai pendidik ya harus datang tepat waktu. Contohnya seperti misalnya yang lain. Oke, terima kasih waktunya. Contoh tindakan konkret apa yang bisa kami lakukan sebagai pendidik ya, untuk mewujudkan visi misi kita. Dalam visi kita itu akan membimbing anak untuk berprestasi ya. Contohnya kita memberikan wadah untuk mengembangkan bakat-bakatnya, entah itu dalam akademis ataupun yang lainnya. Dan untuk poin yang jujur, sebagai pendidik
pasti kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada murid kita untuk selalu bersikap dengan yang jujur, ya, yang jujur kepada teman ataupun kepada yang lainnya. Dan untuk visi yang lainnya pun contoh tindakannya dengan cara kita membiasakan kepada murid-murid kita sebagai pembiasaannya yang contohnya tadi ya, yang pembiasaan sebelum masuk kelas ada pembacaan ayat suci ataupun menerapkan 5S, literasi, menyanyikan lagu nasional dan sebagainya. Dan untuk karakternya bisa kita bentuk dari pembiasaan tersebut sampai anak bisa memahami karakter tersebut dan mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak. Untuk tadi bagaimana kita sebagai pendidik agar tercapainya visi misi, terwujudnya visi misi di sekolah kita. Yang pertama, kita juga harus disiplin terhadap keberangkatan kita sendiri. Terus disiplin terhadap diri kita sendiri. Yang selanjutnya berwawasan luas juga. Jadi sebagai pendidik juga kita harus memiliki wawasan yang luas, berbanyak literasi juga. Dan itu akan menjadi contoh bagaimana anak melihat kita terlebih dahulu. Jadi bapak ibunya membaca nih, pasti anak juga, bu gurunya juga membaca, kita juga akan ikut membaca. Lalu disiplin. Tadi datang tepat waktu. Terus misalnya ada anak keterlambat, mungkin kita menegurnya terlebih dahulu, menasehatinya maksudnya. Jangan langsung ke hukuman, dinasehati terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita juga harus berkarakter profil pelajar Pancasila, di mana karakter profil pelajar Pancasila yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan. Sebelum pembelajaran saya ya Pak, untuk itu membiasakan anak untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Iya. Terus mandiri dalam artian kita mengajarkan anak untuk bisa mengerjakan soal-soal sendiri, mandiri dalam melakukan tugasnya sendiri, dan mandiri untuk berangkat ke sekolah tanpa diantarkan oleh orang tuanya. Lalu menanamkan gotong royong. Gotong royong yang dimaksud di sini, kita juga harus mengajarkan siswa bagaimana caranya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan sampah di halaman-halaman. Itu kan harus bergotong royong ya Pak. Lalu kreatif di sini juga gurunya harus kreatif dulu, baru ditularkan kepada siswanya. Nanti apabila gurunya sudah kreatif, maka siswanya juga akan lebih kreatif lagi daripada gurunya. Biasanya seperti itu. Lalu bernalar kritis. Bernalar kritis di sini siswa aktif dalam kegiatan belajar. Lalu kita memancing siswa agar bernalar kritis itu dengan pertanyaan-pertanyaan agar siswa lebih berpikir kreatif lagi. Lalu berkebinekaan global itu mungkin menanamkan toleransi, terus tidak saling membuli, apalagi sekarang kan banyak bullying gitu. Jadi harus kita menanamkan bahwa bully itu tidak baik bagi semuanya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari beberapa pendapat. Intinya tindakan langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengaktualisasikan dari diri sendiri. Jadi kita harus memberi contoh terlebih dahulu, nanti kan bisa diikuti oleh siswa.
Baik, untuk kegiatan yang terakhir ini kita refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu atau tindak lanjut Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diskusi pada hari ini. Mengikuti diskusi bersama-sama, jadi perasaan saya ya merasa tergugah ya, untuk meningkatkan SD kita ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tingkatkan SD negeri Cikakak kita ini supaya lebih baik dan juga namanya apa ya, dipandang oleh masyarakat itu ya baik. Oleh karena itu kita maka secara bersama-sama meningkatkan untuk apa? Untuk menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi. Setelah mengikuti pelaksanaan hari ini, perasaan saya yaitu merasa lebih bersemangat dan merasa lebih termotivasi untuk menindaklanjutinya, yaitu kita bersama-sama mari melaksanakan di SD kita supaya SD kita itu lebih berprestasi lagi dan terkenal khususnya di lingkungan desa kita, supaya untuk menarik murid baru setiap tahunnya lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan pada hari ini, terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, jujur, disiplin dan berwawasan lingkungan serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini misinya ada 5. Mudah-mudahan misinya juga bisa kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari dan visi ini bisa tercapai dalam waktu jangka yang panjang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan visi dan misi sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam diskusi ini. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.